Camat Tering, Yosef Ngau, SE, menanggapi serius persoalan investasi di Kecamatan Tering, khususnya di Kelian Dalam, yang belakangan ini menuai polemik. Ia mengimbau para pengusaha dan pelaku investasi agar lebih selektif dan komparatif dalam menjalankan usaha mereka, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam pernyataannya, Yosef Ngau menyoroti kasus yang melibatkan PT ISM, mitra dari PT Parikol. Perusahaan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen SPPAHT dan menipu berbagai pihak, termasuk pemerintah Kecamatan Tering. Kasus ini telah menimbulkan keresahan masyarakat setempat dan memunculkan pertanyaan besar mengenai kredibilitas perusahaan tersebut dalam menjalankan investasinya di Kutai Barat. Menurut warga, PT ISM tidak layak beroperasi di wilayah tersebut, karena hingga saat ini belum menunjukkan itikat baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan. Bahkan, perusahaan terkesan abai terhadap kewajibannya terhadap masyarakat dan pemerintah setempat. PT ISM yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalan akses operasional PT Parikol seharusnya segera menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan. Namun, hingga kini tidak ada langkah konkret dari PT ISM, termasuk dari Julian David Hasudungan Siregar sebagai penanggung jawab perusahaan dan Imran Rosadi selaku petinggi Kampung Kelian Dalam. Warga menuntut keduanya bertanggung jawab atas dampak negatif yang telah terjadi. Beberapa warga yang menjadi korban akibat tindakan PT ISM dan Imran Rosadi Kepala Desa Kelian Dalam, antara lain Abdul Rahman P. Zainuri, dan Abdul Rahman Haen, yang identitasnya digunakan untuk memanipulasi dokumen SPPAHT kolektif di atas tanah milik orang lain. Salah satu warga yang mengalami kerugian besar adalah Weni Mei, SPD, GR, yang kebun karetnya telah digusur tanpa ganti rugi. Kebun karet yang telah dikelola selama lebih dari 19 tahun dengan sekitar 500 pohon dihancurkan, mengakibatkan kerugian hingga 750 juta rupiah. Investasi memang penting bagi pembangunan daerah, tetapi harus dilakukan dengan prinsip yang benar dan bertanggung jawab selektif serta komparatif. Jangan sampai masyarakat yang justru dirugikan, tegas Yosef Ngau saat diwawancarai pada Kamis 30 Januari 2025. Ya, jadi harapan saya dan himbauan saya kepada kenyataan yang ada, viralnya yang ada, ya tetap kami tidak mau ini ke hukum. Kalau memang ke hukum, ya mau tidak mau Pak Bupati harus bertanggung jawab dengan apa yang beliau buat. Karena kami juga di kecamatan ini juga, kalau kami tidak menindaklanjuti, berarti kami menghambat. Tapi kalau itu bermasalah, kami juga berhak menyampaikan ini ke Pak Tinggi bahwa itu salah. Karena kami tidak mempunyai keinginan, kami tidak mempunyai niat untuk memang ke siapapun. Untuk pelaku investasi atau pelaku usaha sendiri Pak, apa yang ingin disampaikan Pak? Yang ingin berinvestasi di Kabupaten Kutai Barat tentunya. Baik, terima kasih himbauan untuk para pelaku usaha dan investor yang masuk di wilayah Kutai Barat. Himbauannya agar lebih selektif, ya, berhati-hati dalam pembelian ataupun pengadaan tanah. Apabila perusahaan untuk mengadakan pengadaan ataupun pembelian tanah itu, ya minimalnya melibatkan kita di kecamatan, dan kita juga akan membantu. Banyak kan sekarang perusahaan ataupun investor sudah transaksi, nah di balik transaksi itu timbul masalah baru. Nah ini yang kita tidak inginkan, sehingga persoalan ini menjadi tumpang tindih. Kami dari kecamatan juga membuka tangan, membuka diri apabila dalam pembebasan lahan itu, ya ada timnya lah, ya minimal tim dari kampung, dari kecamatan. Kami adalah pemilik sah lahan yang berada di Kampung Kelian Dalam, yaitu seluas 1 hektar. Sangat merasa kecewa dan keberatan. Yang pertama saya sampaikan yaitu masalah pemalsuan SPPHAT palsu yang diterbitkan pada tahun 2022. Dengan adanya SPPHAT tersebut, maka lahan kami didorong dan dirampas beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya oleh pihak-pihak yang oknum pemerintah kampung dan perusahaan yang merampas hak kami tanpa ada konfirmasi ke kami sebagai pemilik sah lahan. Ya, kira-kira Bu, terkait dengan lokasi Ibu yang saat ini sudah digusur oleh perusahaan, kira-kira komoditi tanam apa yang ada saat itu? Ya, tanaman yang ada di atas lahan saya yaitu karet unggul sebanyak 700 pohon, kira-kira 700 pohon, dan sekarang sudah kalau diukur itu 100%, sudah 75% habis didorong
atau digusur secara paksa tanpa ada kami ketahui. Berapa umur karet ibu saat Ya, umur karet kami itu berumur 19 tahun atau sudah siap produksi. Ya, kira-kira ini sejauh ini Bu, mengingat harga komoditi karet saat ini mulai meningkat di atas 10.000 rata-rata, kira-kira kalau dinominalkan berapa kerugian Ibu saat ini? Kalau sekitar 750 juta Kerugian Ibu ya, ya? kerugian. Atas tanam tumbuh Ya, yang sudah? Ya, atas tanam tumbuh yang sudah digusur atau sudah didorong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, kemudian terkait dengan masalah yang beredar ini, begitu juga dengan pemberitaan, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, Bu, silakan. Ya, baik. Intinya kami adalah korban dan kami adalah pemilik sah lahan yang sekarang sudah digusur. Kami merasa sangat keberatan dan sangat dirugikan dengan adanya aktivitas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dan harapan kami kepada penegak hukum, khususnya Polri, instansi Polri, tolong selesaikan masalah kami ini sampai tuntas. Tolong berikan kami keadilan. Jangan lihat kami masyarakat kecil, kami benar-benar korban, Pak. Tolong, Pak. Nama saya Yainuri, kelahiran Tulungagung, Jawa Timur. Saya pernah mendapat bantuan uang sekitar mungkin 5 jutaan, kami lupa. Cuma waktu itu kami tidak ngerti bahwa itu uang bantuan atau apa. Tapi saya pikir memang itu benar-benar uang bantuan aja untuk orang-orang tua. Ya jumlahnya sekitar kurang lebih mungkin 5 loh, enggak 4 juta aja. Dan Bapak tidak punya lokasi di Soyak itu kan? Dan saya tidak pernah punya lokasi di Soyak Yang berbatasan dengan Pak yang Suparjo? berbatasan dengan Pak Suparjo. Ya. Saya tidak ada tanah di situ. Oke. Kami tidak memiliki tanah. Nama saya Abdul Rahman P. Menerima uang pinjaman dari Pak David 2 juta pertama, kedua 5 juta Jadi uang itu sebagai apa Pak? sebagai pinjaman Oh, pinjaman. Jadi lokasi Bapak di mana? di Gapring, Ya, lokasi itu dibagi sama Pak Suryadi ya? Pak Suryadi. Nah, jadi uang itu uang pinjaman. Pinjamannya. Bapak ada tanda tangan? Tanda tangan semua, kami. Ada ngumpul KTP sama kakak? Ada KTP-nya. Ya, Ah. ya. Jadi uang itu sebagai uang pinjaman. Pinjaman. Ya, uang itu bukan uang pelunasan ya. Bukan uang pelunasan, ini pinjaman. Artinya Bapak Abdul Rahman P. Ah, Artinya Bapak ini punya surat kayaknya di notaris. ya. Ya, tanpa Memang punya surat di notarisnya. ya tanpa Bapak sadari kan punya surat di situ. Ya. Nah, dulu bilangnya mau kasih lunas begitu ya. Iya, makanya kami kan dipanggil. Hmm. Nah, langsung jumlah lahannya dengan harganya jadi 39 juta. 39 juta total di notaris. Ya, total di notarisnya. Ya, ternyata dibayar 7 juta ya. Ternyata tidak dibayar sampai sekarang sisanya itu. Selain itu, camat beserta warga masyarakat Tering juga meminta PT Parikol, pemilik IUP dengan skema PKP 2B, untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap mitranya PT ISM yang dikepalai oleh David. PT Parikol, yang merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk, Adaro, melalui PT Adaro Andalan Indonesia, AAI, dinilai lamban dalam memberikan dukungan dan pengawasan terhadap mitranya. Seharusnya, perusahaan sekelas PT Adaro Energi memiliki manajemen yang lebih baik dalam memilih mitra, terutama yang benar-benar memiliki komitmen untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui sektor energi dan sumber daya mineral, ESDM. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak berwenang segera mengambil langkah tegas terhadap PT ISM serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini sebelum meluas serta serius yang mengakibatkan konflik serta bentrok antar warga. Demikian berita ini kami sampaikan. Pernandes, Transnews, Kutai Barat, Kalimantan Timur melaporkan.